Oke, jumpa lagi di kanal YouTube ini teman-teman. Di video kali ini adalah seri review buku, resensi buku. Jadi kita akan bahas buku lagi. Buku yang akan saya bahas adalah salah satu buku terjemahan dari peraih Nobel Sastra, yakni buku Gabriel Garcia Marquez, Para Pelacurku yang Sendu. Nah, buku ini sebetulnya buku terakhir yang ditulis oleh Gabriel Garcia Marquez. Dan bagi teman-teman yang tidak tahu, Gabriel Garcia Marquez itu adalah sastrawan dunia yang lahir di mana ya? Kolombia. Dia lahir di Kolombia tapi lebih banyak menghabiskan waktu di Meksiko dan Eropa gitu. Dan dia adalah salah satu peraih Nobel Sastra pada tahun 1982. Dia dianugerahi untuk karya-karyanya gitu. Salah satu karya yang saya paling suka adalah 100 tahun kesunyian. Bagi teman-teman yang belum baca, harus baca setidaknya sekali seumur hidup gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah baca buku itu, wajib baca buku ini juga gitu. Novel yang lain dari Gabriel Garcia Marquez, Para Pelacurku yang Sendu. Nah, di buku ini sebetulnya sebelum masuk di situ ya, buku ini diterbitkan oleh Circa pada tahun kurang lebih 2016 ya, kalau tidak salah ya, 2016. Diterjemahkan An Ismanto, dan buku ini merupakan buku terakhir seperti yang saya bilang tadi, setelah Gabo terkena. Gabo itu adalah panggilan dari Gabriel Garcia Marquez, panggilan akrab. Dia setelah Gabo terkena kanker, kemudian menerbitkan buku ini gitu. Kenapa buku ini penting? Kenapa saya memilih buku ini? Karena buku ini setidaknya bisa menggambarkan diri Gabriel Garcia Marquez dari sisi yang berbeda gitu. Tentang novelnya ini jauh berbeda dengan novel-novel sebelumnya gitu. Oke, kita masuk ke reviewnya. Buku ini berkisah tentang apa? Jika teman-teman bertanya soal itu, saya akan menjawab pertanyaan itu dengan mengutip premis pertama yang digunakan oleh Gabriel Garcia Marquez. Dia kurang lebih begini. Kalimat pertama gitu. Pada usiaku yang ke-90, ingin kuhadiahi diriku sendiri dengan satu malam yang berluapan cinta liar bersama seorang perawan dewasa. Kurang lebih seperti itu. Ada seorang tua yang usianya 90 tahun, dan pada malam sehari sebelum hari ulang tahunnya, dia ingin memberikan dirinya hadiah satu malam di mana dia bisa meluapkan cintanya ke seorang pelacur, di mana pelacur itu masih perawan gitu. Dia punya hasrat seperti itu gitu. Hasrat yang sangat kurang ajar gitu. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Sepanjang cerita dikisahkan bagaimana si orang tua ini memenuhi hasrat itu gitu. Terus secara umum ada banyak tokoh ya. Tokoh-tokoh yang ada di dalam novel ini ada kayak si tokoh Camacho itu, si profesor yang berusia 90 tahun. Ada pelacur yang masih perawan itu, dia berikan namanya Delgadina, jadi dia berumur 14 tahun. Inilah tokoh yang akan dijatuh cintai oleh si profesor. Lalu pemilik rumah pelacuran ada Rosa Chabarchas yang punya rumah pelacuran. Kemudian ada mantan pelacurannya, teman pelacurannya si profesor, ada editornya Marco Tulio III itu. Jadi ada beberapa tokoh pendukung yang lain. Tapi tokoh utamanya si tokoh aku, yakni si profesor umur 90 tahun lalu jatuh cinta dengan Delgadina, banyak berinteraksi dengan Rosa Chabarchas. Kurang lebih seperti itu. Kita masuk lagi di novel ini gitu. Jadi di bab 1 di sini isi novel ini ada 5 bagian, bagian pertama itu berkisah tentang si tokoh aku gitu. Si tokoh aku ini diperkenalkan, dia latar belakangnya dari keluarga yang baik-baik gitu, lajang, tidak pernah menikah. Kemudian dia tinggal di rumah yang gaya berkolonial di dekat Taman San Nicolas, dan beberapa latar belakang yang lain. Jadi di bab pertama itu dijelaskan latar belakangnya, rumah pelacuran dan sebagainya. Jadi berkisah tentang itu. Kemudian yang kedua berkisah tentang di pertama tadi pertemuan antara Rosa Chabarchas yang punya rumah pelacuran sudah bertemu dengan pelacur itu gitu. Itu yang pertemuan pertamanya. Di bagian kedua dia berkisah tentang Ximena Ortiz. Ximena Ortiz itu adalah mantan calon tunangannya. Dia sudah bertunangan, calon istrinya gitu, tapi pada saat hari pernikahan dia akhirnya memutuskan untuk tidak datang dan tidak ingin menikah. Dia berkisah tentang itu dan hal-hal lain gitu. Dia banyak bercerita soal bagaimana dia pergi ke kantornya, karena dia juga adalah seorang wartawan senior dan kritikus musik. Jadi dia berkunjung ke salah satu koran di mana dia mengisi kolom mingguan. Dia pergi ke sana, lalu dirayakan ulang tahunnya pada hari itu. Dia bertemu dengan editornya.
dan dikasih hadiah oleh teman-teman kantornya gitu. Seperti itu di bagian kedua, dia bercerita tentang itu. Bagian ketiga, dia bercerita tentang pertemuan keduanya dengan Delgadina gitu. Pertemuan keduanya dengan Delgadina, lalu beberapa hal lain, kayak misalnya dia bercerita tentang hujan, kondisi rumahnya, dia bercerita tentang si Damiana pembantunya, Damiana dan pembantunya. Terus bagian keempat, dia berkisah tentang bagaimana dia semakin akrab dengan Delgadina. Terus ada di suatu malam mereka sudah akrab, tiba-tiba ada kayak pembunuhan bangkir. Terus setelah itu Delgadina menghilang, dia mencarinya ke rumah sakit, mencarinya di pabrik. Lalu di bagian kelima dia bertemu dengan mantan kekasih bayarannya di rumah pelacuran, lalu memberikan saran supaya si aku ini dikasih saran supaya si aku ini mencari si tokoh Delgadina yang dia cintai gitu, yang berumur 14 tahun. Kurang lebih begitu. Nah, tapi yang menarik dari novel ini adalah gagasan yang ingin disampaikan oleh si Gabriel Garcia Marquez. Setidaknya menurut saya ada 4 yang ingin disampaikan oleh Gabo di buku ini. Pertama, Gabo sebetulnya ingin berkisah tentang umur, dalam tanda kutip usia, bagaimana kita menjadi tua dan hal-hal yang sifatnya kefanaan gitu. Bagaimana kita sebetulnya hidup dalam kefanaan. Di bagian-bagian tertentu, misalnya bagian tertentu yang saya suka ada di sini, misalnya usia bukanlah berapa umurmu gitu, tapi bagaimana kau merasakan ketuaan itu gitu. Jadi di tokohnya juga bisa kita lihat si profesor ini digambarkan sebagai tokoh yang tidak pernah menyerahkan diri pada umurnya gitu, pada kefanaannya, tapi malah tokoh si aku ini malah digambarkan sebagai tokoh yang berumur panjang dan tidak pernah menyerahkan, sebenarnya tidak pernah menyerahkan, tapi malah merayakan umur itu gitu. Bahkan di bagian lain misalnya disebutkan di sini bahwa gejala pertama, saya kutip lagi, gejala pertama tanda ketuaan, kata Gabo, adalah ketika kamu mirip ayahmu. Ketika kamu mirip ayahmu, dan kata Gabo di buku ini, dia mengutipnya, terus dia bilang, sepertinya, si tokoh aku bilang, sepertinya aku dikutuk untuk menjadi muda, karena, kata si aku, karena mukaku yang mirip kuda ini tidak pernah terlihat tampak seperti ayahku gitu. Itu kayak kayak ironi yang juga besar gitu. Di tempat yang lain disebutkan bahwa ketuaan itu, kata Gabo di buku ini juga, bahwa ketuaan itu kayak sesuatu yang tidak bisa kau rasakan dari dalam, tapi orang lain bisa melihatnya dari luar gitu. Jadi kayak kita tidak merasa tua, tapi orang lain bisa melihat ketuaan kita dari luar. Hal-hal begitu yang kemudian diramu sedemikian rupa oleh Gabo, bagaimana dia kemudian meramu cerita-ceritanya gitu. Kemudian yang kedua, dia juga berkisah tentang moralitas gitu. Moralitas dalam pengertian, kalau bagi saya ketika membaca buku ini, ada moralitas yang coba dibangun oleh Gabriel Garcia Marquez, yakni moralitas moralitas laki-laki gitu. Kita lihat bagaimana si tokoh aku sebagai seorang laki-laki memperlakukan perempuan sebagai objek seksual semata gitu. Jadi ada moralitas laki-laki di mana si laki-laki ini mengonstruksi si tubuh perempuan gitu, moralitas perempuan. Ya, banyak sekali, misalnya di beberapa adegan, misalnya ketika Damian ini adalah seorang pembantunya si profesor, si tokoh aku yang umur 90 tahun jatuh cinta ke 14 tahun itu. Jadi dia punya pembantu namanya Damiana. Nah, Damiana ini bekerja di kayak rumah di pencucian pakaian gitu, di ruang pencucian pakaian. Nah, pada suatu hari dia mencuci pakaian, lalu si profesor melihatnya perempuan Damiana ini pakai rok dan jongkok, roknya diangkat ke atas, yang pakaian dalamnya diturunkan ke bawah lalu disodomi gitu. Jadi diperlakukan seperti itu, banyak hal-hal seperti itu. Sedangkan si tokoh Delgadina juga diperlakukan seperti itu. Dia seorang perempuan berumur 14 tahun yang melacur, lalu digambarkan sebagai tokoh yang pasif, hanya bisa berbaring begitu saja, dan si tokoh aku lah yang kemudian jauh lebih aktif memperlakukan dia gitu. Itu kayak moralitas itu. Kemudian yang ketiga, sebetulnya di balik semua itu ada gagasan mendasar lain yang ingin disampaikan oleh Gabo, yakni kemiskinan.
mengapa pelacuran itu sedemikian merebak di masa dia? Karena yang ingin disampaikan Gabo adalah kita harus melihat struktur sosial apa yang ada di belakang sebuah novel. Bahwa sejarah kolonialisasi Spanyol pada masa itu di Amerika Latin cukup menciptakan banyak kemiskinan gitu. Dan kemiskinan itu bisa berakibat fatal pada peningkatan jumlah penjualan tubuh di rumah pelacuran gitu. Ya, hal ini bisa dilihat bagaimana si tokoh Delgadina, teman-teman bisa baca di tokoh Delgadina ini, yang perempuan yang dijatuh cintai oleh si tokoh profesor, si tokoh aku ini, yang berumur 14 tahun, dia harus bekerja di pemasangan kancing. Itu dia juga di siang hari, terus dia hanya bisa melacur pada jam 10 ke atas karena sebelum jam 10 dia harus memberi makan adik perempuan dan laki-lakinya, harus menidurkan ibunya yang sakit-sakitan, lalu dia memakai sepeda yang hanya memakai sepeda yang katanya Gabo di penggambaran buku ini dia sebut sebagai sepeda itu sebagai sepotong sampah. Pakaian dalam dari perempuan itu murahan. Kita bisa melihat bahwa kondisi sosial perempuan si tokoh ini, si tokoh Delgadina cukup tentu punya latar belakang sosial sehingga dia bisa melacur gitu, sehingga dia terpaksa harus melacur. Hal-hal seperti itu sebenarnya ingin disampaikan oleh Gabo juga gitu. Nah, yang terakhir yang sebetulnya juga tidak bisa dipisahkan yakni soal cinta. Gabo ingin menyampaikan bahwa cinta itu adalah hal yang sulit sekali ditebak gitu. Oke, ternyata panas sekali. Saya lanjut lagi, ini yang mungkin yang terakhir. Yang bisa kita pelajari dari cara Gabo menuliskan ceritanya, ada banyak hal sebetulnya yang bisa jadi cara kita melihat bagaimana dia menulis. Pertama, yang saya suka dari Gabo, cara dia bercerita di buku ini adalah Gabo selalu bisa membuat kalimat yang great, yang dahsyat, yang hebat gitu. Kayak ada kalimat misalnya dia menulis di kayak halaman 3, dia menulis seperti ini. Profesor mungkin mengetahui semua hal kecuali hal-hal yang tidak diketahuinya. Itu satu kalimat yang dahsyat sekali sebetulnya formulanya. Kayak profesor mengetahui semua hal kecuali hal-hal yang tidak diketahuinya gitu. Terus beberapa kalimat yang lain, kalimat-kalimat yang ironi juga ada sebetulnya di dalam ini. Kayak misalnya kayak pernah suatu ketika Damiana, si pembantunya tadi yang saya cerita, ditanya oleh si tokoh aku, si profesor, apa kau mengingatnya, Damiana? Terus Damiana mengatakan, aku tidak ingat apa-apa. Aku tidak ingat apapun gitu. Kata Damiana. Terus disambung lagi tanda kutip, pertanyaanmu membuatku ingat. Tapi pertanyaanmu membuatku ingat. Dia bilang, apa kau ingat, Damiana? Aku tidak mengingat apapun. Tapi pertanyaanmu membuatku ingat gitu. Itu kalimat yang menurutku hebat. Kayak dia punya formula yang sebetulnya menarik sekali untuk dianalisis. Seperti itu gitu. Tapi memang Gabo punya kemampuan seperti itu. Dia mampu menulis kalimat seperti itu. Kemudian yang kedua, kemampuan Gabo yang saya pelajari di buku Para Pelacurku Yang Sendu karya Gabriel Garcia Marquez ini adalah dia bisa menggambarkan hal-hal atau menceritakan dalam satu paragraf itu hanya 2 kalimat atau 1 kalimat. Kayak misalnya ada gambarannya di sini di halaman berapa? Halaman 3. Dia bilang begini. Aku tinggal di sebuah rumah bergaya kolonial, di tepi San Nicolas yang cerah, tempat aku menghabiskan seluruh hari dan hidupku tanpa istri maupun kekayaan, tempat orang tuaku bermukim dan meninggal, dan tempat aku ingin mati sendirian, di tempat tidur yang sama ketika aku dilahirkan, dan pada hari yang kuharap masih sangat lama dan tidak terasa sakit. Titik. Itu panjangnya kalimatnya bisa sampai 1, 2, 3, bisa sampai 7, 8 baris, sampai 8 baris. Jadi dalam satu paragraf itu bisa hanya 2 kalimat. Cara dia bisa menggambarkan atau mendeskripsikan yang ingin dia ceritakan dalam kalimat panjang itu hanya dipisahkan dengan tanda koma gitu. Itu menarik juga sebetulnya, saya kayak ingin sekali mencobanya. Kemudian yang ketiga yang sebetulnya juga menarik dari cara Gabo menyampaikan ceritanya adalah sesuai dengan ciri khasnya, dia selalu bisa membuat atau menceritakan sesuatu dengan alur yang sulit sekali ditebak. Pertama, cara dia yang ada 2 yang saya kasih contoh. Yang pertama,
Pernah di salah satu bagian di novel ini dia bercerita tentang kondisi dia ketika dia berbaring dengan si Delgadina di rumah pelacuran. Di paragraf dia berkisah tentang perasaannya. Sudah itu di paragraf selanjutnya tiba-tiba dia dibuka. Tapi satu-satunya masalahku adalah kucingku. Kucingku harus dibunuh, kayak gitu ya. Dia bercerita tentang kucingnya yang harus dibunuh karena sudah tua demi alasan kesehatan. Dia lagi kaitkan, wah, apakah itu etis untuk membunuh kucing karena alasan kesehatan, karena saya sudah tua dengan alasan kesehatan, sedangkan saya juga sudah tua. Hal seperti itu dia tulis lagi dari kondisi dia di rumah pelacuran pindah ke rumah ke kucing, terus setelah itu di kucing pindah lagi ke ibunya, dia teringat oleh ibunya. Kayak hal-hal yang tidak terlalu, kayak kita sulit menebak akan seperti apa lagi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada contoh yang lebih konkret sebetulnya. Dia bercerita tentang ketika Delgadina di bagian keempat kalau tidak salah, Delgadina hilang. Delgadina tidak ada, suatu malam pergi hilang, tidak datang ke rumah pelacuran. Akhirnya si tokoh aku ini, si aku yang jatuh cinta ke Delgadina, harus mencarinya. Karena di perjalanan ketika dia ingin mencarinya, tiba-tiba dia melihat ada kecelakaan, dan sepeda yang kecelakaan itu, perempuan yang menggunakan sepeda itu kecelakaan. Dia lihat sepedanya mirip dengan sepeda Delgadina. Akhirnya dia ambil taksi yang berada di belakang ambulans itu, lalu diikutilah ambulans itu. Nah, ketika tiba di rumah sakit, si tokoh aku ini bercerita bahwa aku tiba di rumah sakit melewati pepohonan, lalu pas tiba di balik pepohonan itu ada seorang perempuan yang tiba-tiba berada di depannya. Si perempuan itu mengatakan, "Akulah orang yang tidak kau cari." Beberapa saat setelah itu, si aku baru sadar, si aku bercerita seperti itu. Aku baru sadar bahwa perempuan itu adalah pasien tidak berbahaya di sebuah rumah sakit jiwa. Itu kan, wow, sulit sekali ditebak. Orang yang kecelakaan, perempuan yang kecelakaan, malah kita diantar pada satu rumah sakit, di mana rumah sakit jiwa. Ada seorang perempuan yang tiba-tiba berteriak di depannya atau mengatakan sesuatu di depannya, bilang, "Akulah yang tidak kau cari." Saya sebagai orang yang mengamati betul bagaimana cara itu ceritanya berkembang, tiba-tiba kaget nih. Wow, ini kan cerita yang kayak sulit sekali ditebak kenapa bisa tiba di sana gitu. Kurang lebih seperti itu gaya bercerita Gabriel Garcia Marquez. Teman-teman harus baca buku ini. Dan jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Beri saya saran-saran bagaimana caranya mereview buku yang baik. Karena cara saya mereview cukup, ya terserah teman-teman mau komentarinya seperti apa. Cara saya membaca seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa nonton video-video yang lain soal review buku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Udah tahu saya harus mempromosikannya seperti apa. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa baca bukunya Para Pelacurku yang Sendu, karya Gabriel Garcia Marquez. Gabo, salam hangat. Sampai jumpa.